kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokter Keluarga. Siarkan dari Studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema khusus kali ini mengenai kesehatan ibu hamil, yaitu risiko anemia pada kehamilan. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com. Dan acara ini juga bisa dinikmati di Spotify Dokter Keluarga. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Puji Ikhtiarti SPOK. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Kita sapa dulu Dr. Puji yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Puji, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat, Ya, begitu ya dok ya. Ya. Insya Allah selalu sehat terus ya dok ya. Amin, ya amin, Allah. harus jaga kesehatan. Amin. Begitu juga dengan pemirsa Dokter Keluarga juga ya. Insya Ya. Allah selalu sehat semua gitu ya. Amin, ya. Dokter, hari ini Ya. kita bahas seputar risiko anemia pada kehamilan. Ini kita secara umum dulu ya dok ya. Ya. Katanya anemia ini kan paling banyak itu terjadi atau gini, perempuan lebih rentan katanya mengalami anemia. Apalagi kan ada siklus bulanan, menstruasi, terus kemudian itu juga katanya resiko anemia di situ tuh gitu ya dok ya. Salah satunya. Nah, bagaimana ini kondisinya resiko anemia pada kehamilan? Tentunya kan ibu hamil harus menjaga kesehatan dirinya sendiri dan juga babynya dong, janinnya betul, gitu ya dok betul, ya. betul. Jadi kalau kita bicara risiko anemia pada kehamilan, sebetulnya anemia itu sendiri pengertiannya ini bagaimana dok di awal dok? Oke, terima kasih Mbak. Halo, selamat sore Ibu, Mom semua. Jadi kita mau membicarakan tentang anemia pada kehamilan. Tentunya setiap pasangan suami istri selalu menantikan kehamilan karena salah satu tujuan menikah adalah mempunyai buah hati. Amin. Jadi pada saat kehamilan itu harus selalu disyukuri. Ya. Salah satunya ya kita harus memeriksakan diri ke dokter atau ke tenaga kesehatan. Memang anemia adalah salah satu keadaan yang hampir ada pada sebagian besar ibu-ibu yang hamil di Indonesia. Jadi karena wanita hamil itu mengandung bayi, maka terjadi kebutuhan yang lebih meningkat karena dia konsumsi untuk sel darah merah atau hemoglobinnya itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk janinnya. Nah, hati-hati pada seorang ibu, apalagi kalau di trimester 1 yang dia itu malas makan, mual, tidak ada nafsu makan, terus cuek, tidak ada inisiatif untuk makan, nah itu akan mempercepat atau mempermudah terjadi anemia. Itu Mbak ya. Jadi kita harus ada asupan atau intake yang bagus untuk supaya tidak terjadi anemia. Karena salah satu anemia itu terjadi apabila terjadi defisiensi atau kekurangan sumber-sumber atau zat-zat nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Oke, Gitu Mbak. begitu. Jadi anemia sendiri berarti sel darah merahnya ini produksinya kurang atau bagaimana? Sehingga fungsi dari sel darah merah ini tugasnya tadi kan untuk mengangkut oksigen gitu ya ke betul. seluruh Dia organ. mengangkut oksigen, mengangkut zat nutrisi ya ke janin, itu yang paling penting pada ibu hamil. Tetapi kalau sampai terjadi zat-zat yang harus mengangkut oksigen nutrisi itu berkurang, tentu ada komplikasi yang mungkin terjadi dan itu tidak kita inginkan sebetulnya. Yang kita berusaha untuk hindari sekali gitu ya betul, dok Mbak. ya. Iya, Dokter bilang tadi kita perlu menjaga nih sebagai ibu hamil dan juga pasangannya bantu mengingatkan juga gitu ya dok ya. Betul. Nutrisinya tadi harus cukup, kebutuhan, contohlah zat besi tadi ya. Karena kan salah satu penyebab anemia kan dengar-dengar karena defisiensi zat besi, zat besinya berkurang. Ya, Ini betul. apakah hanya zat besi aja atau mungkin kan ada kemungkinan yang lain? Karena kan zat gizi mikro makro kan Iya, betul. Jadi selain zat besi kita juga butuh asam folat, kemudian vitamin B12 itu juga dibutuhkan karena dia untuk mengangkut si sel darah merah tadi Mbak. Ada kadang sel darah merah berkurang atau sel darah merah yang cukup tapi yang mengangkutnya berkurang. Itu juga ujung-ujungnya juga terjadi anemia. Yang diangkutnya sih sebenarnya udah cukup, tapi untuk mentransportnya itu transportasinya ini transportasinya berkurang, maka akhirnya tidak sampai ke tujuan yang kita inginkan. Ya. Makanya pada ibu-ibu hamil harus selalu memperhatikan asupan gizi makanan yang bergizi. Selain itu juga biasanya ke dokter atau ke tenaga kesehatan ibu hamil itu diberikan suplemen. Suplemen ini untuk membantu
mencegah terjadi anemia pada ibu hamil itu, Mbak. Oke, suplemen penambah darah makanya Iya, istilahnya seperti itu ya betul, dok iya, ya. heeh. Gini dok, karena kan gini terkesan ya mungkin karena angka kejadiannya cukup sering Iya. dengar, terus mungkin banyak yang maaf karena kurang aware atau kurang informasi juga menyepelekan gitu gejala yang betul. dialami oleh beliau gitu Iya, kan, betul. sehingga ternyata dia nggak sadar kalau dia mengalami anemia. Anemia, iya, Nah betul. resikonya tadi dok, resiko untuk dirinya sendiri ataupun babynya atau gimana ya persalinannya deh kalau begitu Iya. ya, seperti apa juga? Iya betul. Jadi anemia ini sebetulnya jangan diremehkan, jangan dipandang enteng ya. Dan beberapa pasien saya juga kadang-kadang tidak menyadari bahwa pada dirinya terjadi anemia. Karena kadang-kadang mereka tidak merasakan apa-apa. Atau bahkan pada saat trimester 1, gejala-gejala yang awal pada anemia pusing itu juga bisa pada wanita hamil yang biasa. Kan wanita hamil di trimester 1 sering merasakan pusing, mual, tidak enak, nafsu makan turun. Nah itu juga kadang-kadang pada wanita hamil juga bisa pusing gitu ya. Jadi kadang-kadang memang tidak dirasakan. Agak Nah, kurang khas gitu kali ya? agak kurang khas dan kadang mereka kurang aware. Tapi karena kita di rumah sakit yang mempunyai fasilitas laboratorium, kita akan memeriksakan laboratorium pada trimester 1. Nah itu sebagian besar juga pasti biasanya mereka anemia ringan, jarang sekali yang bagus ya di atas 11 gram persen itu ya. Tapi karena biasanya 10, 9, 9, 8, bahkan ada yang memang kurang memang anemia, jadi ibu-ibu ini juga kaget loh, saya anemia ya ternyata ya. Nah, jadi Baru tahu setelah hasil labnya ya? keluar. Nah setelah lab keluar baru kita berikan edukasi bahwa harus melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki atau mengejar si anemia ini tadi supaya tidak mempengaruhi kepada janin yang dikandungnya. Oke, Gitu. mungkin kalau resikonya nanti lebih detailnya lagi sih ya. Iya. Tapi sebetulnya apakah memang karena pola makan aja dok? Artinya kurang intake zat besi dalam ya pola makan sehari-hari atau memang udah bakat juga dari kecil atau dari remaja? Atau emang faktor kebiasaan aja atau memang ada faktor lain yang punya penyakit lain misalnya. Iya. Jadi kecenderungannya memang jadi jauh lebih beresiko mengalami anemia nih, apalagi lagi hamil sekarang Iya, gitu. jadi ada salah satunya penyakit-penyakit tetap kita harus memeriksa semua ya. Ada memang beberapa ibu itu yang memang bakatnya itu anemia. Nah, jadi memang Bakat ada faktor genetik ya, faktor genetik Bakat memang nyanyi bakat aja kali. anemia. Tidak hanya bakat menyanyi, itu ada bakat anemia. Jadi memang dari cara genetik memang ada yang dia cenderung anemia. Karena dari awal dia pola makannya yang tidak betul ya. Jadi mungkin selain pola makan apa yang dikonsumsi juga kurang betul gitu ya. Kita harus memperhatikan bahwa semua makanan kita mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperbaiki sistem peredaran darah kita supaya anemia tidak terjadi pada kita itu ya. Terus kemudian ada lagi beberapa pasien pada saat usia muda sebelum menikah dia siklus menstruasinya itu ada yang berkepanjangan, ada yang siklus menstruasinya itu banyak, lebih dari 7 hari, itu juga memperbesar terjadinya anemia, Mbak. Itu masing-masing ya, masing-masing siklus kasuistik ini ya? individual. Dan pada seorang wanita hamil juga kita juga akan pastikan periksa apakah ini murni dari intake yang berkurang. Ada juga beberapa penyakit yang mungkin ada penyakit yang sekarang beberapa saat ini muncul itu autoimmune disease atau ada polip. Seorang ibu ini kan kita periksa kalau ada polip biasanya memperbesar terjadinya perdarahan. Nah, kalau sampai ada faktor risiko perdarahan yang muncul itu juga akan mempercepat terjadinya anemia pada ibu-ibu tersebut. Ya, Termasuk mungkin masalah penyerapan zat besinya juga nggak dok? Ya. Artinya pencernaannya tuh sehat, lancar atau enggak itu bagaimana juga? Iya, dokter? itu juga makanya tadi kan selain pembentukannya juga absorpsinya atau penyerapannya harus bagus. Nah, itu harus ada pendukungnya. Itu salah satunya kita harus mengkonsumsi vitamin B12 itu supaya penyerapannya itu lebih bagus lagi. Oke. Iya, gitu. Tadi resiko nih dokter. Ya. Misalnya gini, kalau kita takutkan apa sih yang paling ditakutkan tuh apa perdarahan yang begitu hebat gitu ya? Jadi begini, karena hamil itu kan kalau dalam keadaan normal 9 bulan. Kita mau 9 bulan itu kita bagi menjadi per trimester. Per trimester 1, 2, 3. Pada trimester 1 kalau memang ibunya ini anemia, trimester 1 sebetulnya pada saat masa-masa yang sangat penting. Di situ adalah faktor namanya pembentukan organ-organ janin. Jadi jangan sampai terjadi ibu ini anemia atau ada kekurangan gizi, nanti akan berpengaruh terhadap malnutrisi ya. Jadi akan mempengaruhi pertumbuhan atau pembentukan organ-organ si janin tersebut ya. Kalau anemia itu juga bisa risiko terjadi keguguran. Nah, keguguran juga bisa ya.
Kalaupun nanti sudah lewat dari trimester 1, dia sampai ke trimester 2, itu ada risiko yang namanya terjadinya eh, pertumbuhan janinnya terhambat. Jadi nanti bayinya itu lebih kecil daripada usia normal kehamilan, atau terjadinya prematuritas. Itu juga kita sangat hindari, karena prematuritas itu komplikasi yang sangat kita hindari lah, karena tidak kita harapkan. Karena Kalau sudah terlanjur artinya tidak bisa apa ya istilahnya? Ya, kalau prematur ada ancaman prematur, kalau bisa kita cegah ya. Tapi kadang-kadang pencegahan itu juga bisa berhasil, bisa gagal. Tapi kalau sampai terjadi lahir prematur kan kasihan bayinya. Karena pada saat terjadi lahiran prematur itu organ-organ janin sebetulnya kan belum saatnya dia lahir kok dilahirkan. Itu di trimester 2 atau 3 awal ya. Di trimester 3 kalau mencapai trimester 3 nanti persalinannya akan ada risiko-risiko, bisa terjadi perdarahan ya, bisa terjadi proses persalinannya tidak lancar karena si ibu ini nutrisinya jelek, anemia jelek, jadi proses persalinan tidak bagus, atau setelah persalinan pun nanti mungkin terjadi perdarahan juga bisa itu yang. Nah, makanya pada saat seorang ibu masuk ke kamar bersalin pasti kita akan periksa lagi nih. HB-nya berapa, anemia enggak. Kalau kurang dari 8 biasanya kita melakukan transfusi. Ya, kalau jadi kurang dari 8 kurang ya, dari 8. Sebetulnya kalau WHO itu 11 itu yang paling bagus, tapi kita 10 itu anemia fisiologis karena dianggap fisiologis karena ibu dianggap ada pengenceran karena dia mengandung bayi ya, jadi cairannya bertambah. Nah, antara 8 sampai 10 itu biasanya kita kejar dengan nutrisi atau ada semacam obat yang nanti bentuknya infus kita masukkan. Transfusi gitu ya, Dok ya? Belum transfusi darah, tapi sekarang ada semacam obat ya, jadi dia itu obatnya berbentuk infus, nanti kita masukkan ke ibu gitu infus. Nanti biasanya 1-2 pekan insya Allah dia akan naik HB-nya. Jadi dikejar gitu Iya, ya, Dok? dikejar. Karena kalau transfusi pun sekarang transfusi itu bukannya tanpa resiko. Transfusi itu pasti ada risiko transfusi, ada. Jadi kita harus tetap hati-hati melakukan transfusi. Apalagi di era pandemi seperti ini, Mbak, kita mencari darah itu susah sekali. Iya, kan sering ya dengar status-status orang nih pada cari cari darah. Jadi sekarang kalaupun butuh darah biasanya harus mengganti. Jadi misalnya Nyonya A, pasien dia butuh darah misalnya 2 kantong, dari pihak PMI minta keluarga dari Nyonya A itu minta 2 kantong. Jadi harus ada ganti lah. Karena sekarang mencari darah memang sulit sekali di era pandemi seperti ini. Ya, kita nggak mau sampai dalam kondisi yang seperti itu juga. Iya, ya, kalau bisa itu udah yang terakhir lah yang harus kita lakukan. Kalau bisa makanya dari awal tetap pencegahan itu lebih bagus ya daripada mengobati ya, Mbak. Jadi ya dari awal ya, kalau sudah kita persiapan hamil, ya kita siapkan sebagus mungkin. Persiapan mental, terus fisik, terus cara konsumsi nutrisi, makanan diet yang bagus gitu ya, makanan yang bergizi. Kita ingat zaman kita dulu sekolah, zaman SD, 4 sehat 5 sempurna, itu yang paling bagus, Mbak. Pokoknya variatif menunya, gizi seimbang gitu ya, Dok, betul. ya. 4 sehat 5 sempurna gitu ya, Dok ya. Tapi begini ya, Dok ya, kalau bicara resiko kan kita takutnya resikonya memang pada saat persalinan itu aja ya, atau memang bisa berlanjut. Artinya anemia ini bisa jadi cenderung menetap atau bisa ini situasional juga nggak sih, Dok? Karena memang lagi hamilnya itu sendiri. Jadi kan gimana? Nanti pada saat dia menyusui, ibu hamilnya ini, artinya sudah melahirkan ya, ibunya itu sendiri pada saat menyusui ataupun nanti ke depannya juga bagaimana resiko ini sendiri, Dokter? Jadi begini, tadi saya bilang ya bahwa memang ada seorang ibu atau seorang wanita memang ada anemi dari awal. Kalau dia punya anemi dari awal, dia tidak hamil aja anemi, apalagi dia hamil, berarti akan memperberat aneminya. Makin double berat. Nih resikonya. Double resikonya. Jadi makanya tetap harus dicek. Mudah-mudahan sih dia memang ada yang hanya anemi pada kehamilan itu juga ada. Jadi nanti kalau kehamilannya ada juga sudah ya, Dok, selesai, ya? Pada kehamilan itu aja gitu ya? anemi karena itu tadi ada dia mengandung, volumenya cairannya meningkat, intake-nya yang berkurang, makanya terjadi anemia. Tapi lebih banyak mana, Dok, kemungkinannya saat kehamilan itu saja baru muncul problemnya atau memang sudah ada riwayat sebelumnya juga? Biasanya sih banyak pada kehamilan ya, tapi sekitar dikatakan bahwa sekitar hampir 50% sih wanita hamil itu anemia. Jadi kadang-kadang mungkin makannya saya merasa sudah makan, tapi apa yang dimakan itu yang harus diperhatikan. Pilihannya ini gitu. Iya, jenis makanannya, jenis makanan itu harus diperhatikan.
trimester 1 dia mual muntah-muntah, saya nggak mau makan deh, gitu, nggak enak semua deh, gitu. Morning sickness tuh misalnya. Morning sickness. Nah saya selalu bilang ke pasien saya pada saat ke kunjungan ke dokter, kita melakukan periksa ultrasonografi, Mbak. Sekarang alat ultrasonografi yang bagus itu 6 week. 6 week itu kita sudah bisa melihat detak jantung bayi. Wow. Nah, beda zaman saya dulu sekolah ya, beda banget. Lebih canggih, jadi lebih canggih sekarang. menguntungkan Nah, pasien juga gitu. Betul. Di situ saya bilang ke yang hamil, ibu, moms, lihat ini detak jantung bayi ibu. Ini dia itu membutuhkan nutrisi untuk pertumbuhannya. Jadi jangan dalam tanda putik egois, saya nggak suka ini mual pusing segala macam, jangan. Picky gitu ya. Iya, harus mengingat si janin yang ada di dalam kandungannya, di dalam rahimnya, itu sangat membutuhkan nutrisi yang harus mom konsumsi gitu ya. Jadi harus mengingat. Nah, kalau lihat nanti kita kasih print out fotonya, kita kasih tulisan, dia pandang deh fotonya, saya bilang gitu. Iya benar. Jadi harus bukan egois Semangat ya gitu, tapi mementingkan tadi perkembangan pertumbuhan janinnya begitu ya, iya, Dok betul, ya. betul. Oke, kurang lebih seperti itu. Mungkin kita jeda dulu sebentar kali ya, Dok ya. Oke, Nanti Mbak. dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya Iya, Mbak. mengenai mungkin bagaimana mengenali gitu ya gejala-gejalanya sendiri seperti apa sih, lebih Iya, detailnya betul. lagi supaya kita arahnya kalau bisa sih upaya-upaya preventifnya tuh udah dari awal. Bahkan semenjak persiapan kehamilan juga ya. Prakonsepsi, sudah sekarang kita ada Bahkan prakonsepsi. remaja kali ya, remaja perempuan juga kan sekarang kan mindsetnya Remaja harus perempuan. konsumsi ini nih, zat Harus besi segala aware, macam. iya, Aware betul, gitu ya. iya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga, masih membahas mengenai risiko anemia pada kehamilan bersama dengan Dr. Puji Ikhtiati SPOG. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami selengkap mungkin ya di dokterkeluarga@tv@gmail.com. Dan acara ini jangan lupa bisa dinikmati juga di Spotify Dokter Keluarga. Dan dokter dilanjutkan kembali ya dok ya. Ketukar tuh aku tadi sama dokterku, soalnya ini kan dokterku, dokter keluarga gitu ya dok ya. Nah kali ini kita di Dokter Keluarga mau membahas lagi mengenai risiko anemia pada kehamilan. Dan bagaimana sih gitu ya gejala-gejala yang patut nih para ibu hamil ataupun calon bumil ini waspadai begitu ya dok ya, terkait dengan anemia itu sendiri seperti apa gitu ya. Jadi karena kan katanya letih, lemah, lesu gitu ya, terus dianggap umum aja kali ya gitu ya. Tahu-tahu periksa darah nggak taunya anemia gitu ya dok ya. Jadi bagaimana nih mengenali gejala yang bahkan tidak khas sekalipun, kira-kira seperti apa dokter? Ya. Jadi kadang-kadang gejala-gejala tadi saya sudah sampaikan bahwa pada trimester 1 kadang memang pasien-pasien itu mengeluhkan gejala pusing, mual, muntah. Dan sementara pusing sendiri, lemah, letih, lesu memang salah satu gejala anemia ya. Iya, populer banget ya istilahnya. Populer banget, 4L. Letih, lemah, lesu. Iya. Satu lagi apa dok? Letih, lemah, lesu, Lemes. Jadi memang kita di rumah sakit pada saat sudah pasien ini dinyatakan hamil dan sudah positif hamil, kita melakukan screening biasanya Mbak. Okay. Screening itu tetap kita lakukan. Salah satu nomor 1 adalah tentang kadar hemoglobin ya. Jadi hemoglobin dan itu termasuk pemeriksaan rutin kehamilan. Nah, di situ kita akan mengetahui berapa sih kadar HB seorang ibu hamil ini. Okay. Ya, tadi yang kita sampaikan sekitar angkanya 46,8% itu memang anemi wanita-wanita hamil di Indonesia. Oh, cukup ini ya. Iya, cukup ya. Tetapi sekarang saya banyak alhamdulillah beberapa pasutri bahkan seorang calon pengantin yang sudah merencanakan pernikahan. Dia datang ke poliklinik kami, dia menyatakan, dok saya insya Allah 1-2 bulan lagi menikah, tentunya saya akan merencanakan kehamilan, jadi apa yang harus saya lakukan. Nah itu bagus sekali, Bagus saya sangat banget mendukung ya sekali ya, mindsetnya. pintar sekali ini, mungkin sesedini mungkin gitu ya. apa ya, care banget lah atas perencanaan. Benar-benar matang tuh matang perencanaannya. ya. Jadi sudah mengkonsumsi asam folat dari awal, terus
bahkan kadang-kadang minum susu yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan ya, kemudian juga Susu dietnya. persiapan kehamilan gitu Susu ya. persiapan kehamilan. Dan yang penting adalah dietnya. Selain itu, jangan dilupakan bahwa lifestyle-nya itu harus bagus, olahraga, istirahat yang cukup ya. Kita ini negara tropis, tapi sayang sekali hampir sebagian besar kita kekurangan vitamin D. Padahal vitamin D itu juga penting sekali ya Kurang berjemur apa? Nah, kurang berjemur. Atau berjemurnya jam berapa kali? Jamnya yang keliru. Atau kan selalu pakai payung. Oh iya, takut hitam ya. Takut hitam. Atau kalau di Jakarta berangkatnya pagi matahari belum terbit, pulang matahari udah terbenam. Iya, Nggak ada begitu sih manfaat. rata-rata ya. Tapi kalau lagi kerja dari rumah nih di tengah pandemi, nah ini mumpung-mumpung ya dok ya, Iya, kesempatan. kesempatan. Dan ini alhamdulillah betul yang diramalkan bahwa pada work from home ini ternyata menambah atau meningkatkan jumlah yang hamil. Wih. Alhamdulillah. Yang tadinya suami istri ini jarang ketemu atau mereka lelah di jalan, sekarang karena work from home tidak stres di jalan. Nah, jangan lupa stres itu juga salah satu menyebab yang kita mungkin bisa karena faktor psikis ya Mbak ya, psikisnya nggak bagus, terus akhirnya pola makannya nggak bagus, itu juga salah satu menyebabkan anemia. Dengan work from home, dengan tidak terlalu kena macet, stresornya berkurang, alhamdulillah yang tadinya susah hamil bisa hamil. Oke, alhamdulillahnya gitu ya. Alhamdulillah Mbak. Yang penting tadi kenali tanda-tanda fisik ya, atau Fisiknya. mungkin gejala yang dirasakan, keluhan yang dirasakan tuh apa gitu ya. Iya. Mungkin kalau dari apa mata atau kuku Iya, itu kan katanya spesifik kadang-kadang tuh tuh dok. kelihatan pucat. Bahkan kalau yang sampai anemia berat, dia tuh merasa kadang-kadang udah nyeri dada. Karena kalau sampai anemia itu berat, itu yang paling kena itu adalah jantung ya. Karena jantung kan memompa darah pusat ini ya. Kalau sampai pusatnya ini kekurangan, nggak ada daya pompanya berkurang, pasti akan nyeri dadanya, kadang-kadang sesak. Dan nanti bisa didengarkan dengan stetoskop, ini ada apa nih, ada bunyi-bunyi yang aneh. Karena jantungnya memompanya lebih berat lagi. Oke. Karena kekurangan zat besi, Apa mungkin anemia tadi ini itu. ya tadi dibawa aktivitas fisik gampang lelah gitu Iya, ya. betul. Itu Kan juga gampang waduh lelah. apalagi usianya produktif gitu ya kan. Iya, Harusnya sih merasa bugar ya, tapi Iya. kok ini malah apa ya, Gampang susah lelah, payah, gampang lelah letih, tadi ya. iya. Makanya jangan lupa tetap kita diet yang teratur itu diet yang bagus, yang sesuai dengan anjuran dokter, terutama wanita hamil ya, memilihlah makan makanan yang bergizi, jangan sampai junk food yang seperti itu hindari dong. Mentang-mentang maunya yang cepet gitu ya. Iya, yang instan seperti itu kan kurang begitu bagus Mbak. Iya, yang sebagus mungkin sih yang fresh gitu ya Fresh, dok ya. ya, Yang betul. alami-alami aja gitu ya dok ya. Kalau Iya, bisa gitu kan ya. Intinya Harus tadi diusahakan dong. usahakan gitu ya. Mungkin antioksidannya perbanyak seratnya gitu ya. Iya, sayur, seratnya juga buah. penting supaya kita gampang buang air besarnya lancar. Karena kalau buang air besarnya pencernaannya tidak jadi lancar, sehat ya. kan tidak enak juga ya, kurang enak buat tubuh. Jadi tinggi serat itu juga penting. Sayur-sayuran dan buah-buah itu sangat penting untuk kita, apalagi wanita hamil itu sangat dibutuhkan. Oke, nah berarti ini untuk pemilihan menu nih biasanya ya Iya, dok Mbak. ya, untuk mencegah gitu ya, ataupun kalau memang ternyata HB-nya rendah gitu ya, untuk menaikkan lagi supaya berada di apa nih, yang normal gitu ya dok Iya, ya. iya. Itu kira-kira pemilihan menunya nih yang seperti apa? Oke lah, 4 sehat 5 sempurna, menu gizi seimbang gitu Iya. ya. Tapi untuk apa ya praktiknya gitu ya dok ya, Iya. kita bagusnya tuh makan yang dari apa sih, apa aja, diolahnya juga yang bagaimana gitu ya. Ya, jadi tetap kita membutuhkan karbohidrat ya, nasi mungkin, tapi mungkin nasinya jangan terlalu banyak ya. Jadi harus seimbang. Kemudian protein juga kita butuhkan. Protein di sini ada protein hewani dan protein nabati. Oke. Protein hewani kita bisa pakai daging merah, ayam, telur, ikan ya. Bahkan mungkin seafood boleh asal tidak alergi ya. Telur itu juga cukup bagus kalau juga tidak alergi. Tahu tempe juga bagus Mbak. Terus aneka sayuran yang banyak di Indonesia, Ya, hijau-hijau. brokoli, hijau ya, bayam, tomat, wortel, jangan lupa seperti itu ya. Terus ditambah minum susu. Jadi kita harus membiasakan untuk makan sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu bagus banget ya, untuk berwarna hijau itu tadi yang dibilang ada paprika, ya, brokoli, bayam, wortel, Wah, tomat. kaya lah ya istilahnya ya. Iya, betul. Yang penting juga ini dok, kan ada yang sudah diresepkan suplemen nih sama dokter gitu kan, suplemen penambah darah gitu. Hanya mengandalkan itu aja, tapi pola makannya mungkin masih nggak bagus atau
Nah ini kan jadinya kurang efektif gitu ya Iya, dok betul, ya. Jadi betul. harus apa ya beriringan gitu ya dok ya. Beriringan, Mungkin jadi penekanannya simultan itu ya, betul. bagaimana dokter? Ya. Oh iya, saya ada satu resep yang saya anjurkan ke Tips pasien-pasien gitu ya? saya ya, itu adalah buah bit. Oh buah Buah bit. bit itu cukup bagus untuk meningkatkan atau mencegah anemia atau bisa meningkatkan. Tetapi sayangnya buah bit itu kurang ini ya, kurang Ada yang enak, bilang nggak enak nggak rasanya. enak. Tapi kita kan punya tips and trick untuk mengakali bagaimana kita bisa mengkonsumsi buah bit ya. Kalau saya anjurkan, jadi jangan hanya buah bit sendiri, dia harus punya teman. Apa tuh biasanya dok? Temannya itu bisa aja mau buah kiwi, mau stroberi, mau dikasih lemon, dikasih Apa aja madu, gitu? apa aja. Makanya yang ekstrim sampai ekstrimnya ditutup hidungnya pada saat minum. Nah, kan di jus kan? Nggak suka Aromanya itu, baunya itu, rasanya gitu iya kan. betul. Baunya itu yang kadang-kadang bikin orang yang mual tambah mual gitu loh. Tapi kita jangan kalah dong. Belum lagi Jadi, warnanya nih di mulut gitu. iya betul, merah sekali Iya ya. kan gitu ya. Tapi manfaatnya banyak sekali tuh Mbak. Manfaatnya banyak. Jadi Iya, tips betul. dari dokter tadi resep rahasianya Rasanya. dicampur dengan buah-buahan, mungkin buah-buahan kesukaan kali ya, Kesukaannya, dok ya. iya. Kasih apa madu, lemon, Madu atau apa boleh, gitu, madu, boleh-boleh aja lemon dok ya, itu bisa ya, stroberi. Jadi cukuplah untuk bisa kita main apel juga bisa ya. Tapi nggak ada istilah ini kan ya dok ya, kelebihan zat besi bahaya nggak gitu? Artinya kan gini, oke tadi kekurangan nih gitu ya, tapi ada kan orang yang saking takutnya kekurangan, minum susunya juga yang udah susu kehamilan misalnya, udah mengandung zat besi, asam folat, B12 gitu ya. Makan sehari-harinya menunya sebagus mungkin, terus juga ada istilah kelebihan juga nggak sih dok? Dan bahaya juga nggak kalau kelebihan gitu? Ya, sebetulnya kelebihan itu jarang sekali ya terjadi di sini ya. Kita malah sebagian besar kan kurang malahan kalau di sini Gitu itu ya, sebagian besar kurang. Sebagian besar kurang, hampir 50% itu kekurangan. Waduh. Makanya sampai di tingkat awal, di tingkat bawah tuh di puskesmas itu juga mesti sudah ada tablet penambah darah untuk ibu Sudah hamil. merata gitu ya, Sudah sampai ke merata tingkat karena sudah puskesmas surveinya itu sebagian besar memang berkurang. Iya. Bisa. Bahkan ini ya apa waktu membuat misalnya sertifikat layak kawin itu juga kan kadang-kadang dikasih dari puskesmas juga, itu udah program pemerintah juga, Iya. suplemen penambah darah segala Betul, macam betul, gitu ya. betul, Intinya kan betul. ini udah jadi program Program juga pemerintah, nih. iya. Kita harus dukung juga dengan tahu diri lah ya, Iya, dengan betul. pola makannya yang dijaga gitu ya. Betul. Kurang lebih seperti itu untuk mencegah terjadinya kemungkinan yang tidak kita inginkan tentunya ya dok ya. Iya, betul, Oke. Mbak. Dokter, kita masuk pertanyaan email dulu boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya, bisa saja kirim pertanyaan Anda ke email kami, dokter keluarga ya, dokterkeluarga@tv@gmail.com. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia ibu hamil yang ditanyakan atau usia Anda sendiri, dan juga tempat tinggalnya ya. Baik, ini pertanyaan pertama ini dari Ibu Frida. Ibu Frida 26 tahun dari Bekasi gitu ya. Dok, saya ada riwayat keguguran sebelumnya. Aduh, sayang sekali. Ya, sekarang saya berhasil hamil nih, alhamdulillah ya. Dan usia kehamilan memasuki 6 weeks, Oke. 6 minggu. Minta tolong solusinya dok, ini kehamilan pertama saya. Dan saya sering merasa pusing dan rasanya mau pingsan. Saya sudah coba minum vitamin-vitamin dari bidan saya, tapi bawaannya bikin mual, enek, dan kecium seperti bau-bau amis dokter. Apakah saya menderita anemia atau ini hanya efek kehamilan trimester pertama saja ya dok? Dan apa solusinya? Terima kasih. Atau saling berkaitan gitu dok? Iya, bisa. Artinya ini keluhan memang karena anemia atau keluhan lain bisa jadi anemia juga nantinya kalau tidak di treatment dengan baik gitu ya. Iya. Apalagi masih 6 minggu kan, masih six awal week. banget ya. Iya. Selamat Ibu Frida atas kehamilan yang kedua. Saya doakan mudah-mudahan kehamilan yang kedua ini lancar sampai 9 bulan. Mudah-mudahan insya Allah nanti sampai 9 bulan ibu dan bayinya sehat. Nah, Ibu Frida ini harus waspada karena ada riwayat keguguran. Jadi ibu harus rajin kontrol atau memeriksakan kandungannya ke tenaga kesehatan. Kalau ibu mengeluh pusing di awal trimester 1, lebih baik ibu cek ke laboratorium. Berapa kadar hemoglobin ibu, berapa kadar hematokritnya juga ya. Jadi kita akan mengetahui apakah ibu ini Bedanya apa, anemi. dok? HB sama hematokrit. Hematokrit itu biasanya 3 kali ya dari HB ya. Jadi tapi kita lebih kadang-kadang kita taunya HB ya, tapi itu berhubungan sebetulnya. Nah, ibu pada saat 6 week ini kadang-kadang memang juga ada keluhan pusing. Jadi memang rancu ya, ini pusingnya karena memang pusing seperti orang yang pusing mual muntah itu satu paket, atau pusingnya karena
pure anemi ya, murni anemi. Makanya kita cross check dengan cek Pemeriksaan laboratorium tadi ya. Bahkan ada juga ya kalau yang tensinya rendah karena dia malas makan, kurang makan, intake-nya kurang, dia juga bisa pusing karena kadar gulanya yang rendah. Jadi pusing ini macam-macam ya, bisa karena kurang darah, bisa karena memang kurang intake ya, jadi kadar gula dalam tubuhnya juga rendah, itu juga bisa, makanya harus dicek. Nah kalau sudah cek ke laboratorium, Ibu tahu nanti treatmentnya akan bisa lebih pasti lagi ya. Jadi tadi kita bilang juga, nanti kalau kadar darahnya berapa nih? Kalau memang normal sih alhamdulillah kita bisa treatment memberikan obat untuk mengurangi rasa sakit kepala. Ditambah ibu juga harus makan yang betul ya, karena ini benar tadi saya bilang 6 week itu adalah trimester 1 pada saat organ-organ bayi ini dibentuk. Jadi jangan sampai kekurangan nutrisi ke ibu, nanti akan berpengaruh kepada kehamilannya ya. Jadi ibu harus tetap cek, terus kemudian tetap minum suplemen, makan makanannya yang bagus, dan 6 week itu ibu juga harus hati-hati kalau diperiksakan di dokter nanti akan dilakukan ultrasonografi. Mudah-mudahan sudah kelihatan kantong kehamilannya, di mana letak hamilnya ya, benar hamil atau enggak, kemudian tempatnya di mana. 6 sampai 7 week itu kalau kita melakukan ultrasonografi lewat transvaginal itu insya Allah sudah ketahuan detak jantung, berarti sudah bagus itu kalau ada detak jantungnya normal ya. Kantung kehamilannya ada enggak? Ada enggak? Dan tempatnya di mana nih, benar atau enggak? Itu yang paling kita khawatirkan, lokasinya. Apakah di dalam rahim sesuai yang kehamilan normal atau ya, di luar rahim, itu yang sangat kita takuti atau tidak kita inginkan. Iya. Gitu, kemudian tadi juga detak jantung segala macam. Iya, detak jantung itu. Jadi tadi bagus juga cerita dari dokter ya, mungkin hasil print out-nya. Iya, print out-nya itu dipandangin dipandang gitu ya, Ibu Frida nanti kalau sudah ada aninya ya, ada hasil fotonya, USG-nya, Bu Frida akan semangat untuk melakukan pemeriksaan, semangat untuk melakukan makan, istirahat, teratur atau aktivitas yang sesuai dengan kehamilan ibu di trimester 1. Oke, bisa ke rumah sakit atau mungkin ke klinik apa untuk cek lab gitu dulu. Iya, betul, nanti cek lab dulu. Ada yang takut nih keluar rumah terlalu betul. sering gitu. Boleh, Ibu, saran saya Bu Frida cek laboratorium untuk mengetahui berapa HB Ibu. Nanti dari situ baru kita bisa melangkah berikutnya, treatment apa yang kita akan berikan kepada Ibu supaya menghilangkan atau mengurangi gejala-gejala yang Ibu rasakan. Gitu. Kalau inisiatif beli sendiri dok gitu, suplemen penambah darah gitu tanpa resep dokter, itu sebenarnya cukup efektif atau tidak disarankan dok? Tetap harus konsul dulu untuk mengetahui kebutuhan pasti masing-masing ibu ini gitu. Kira-kira bagaimana dok? Iya, sebetulnya tetap lebih baik kita sarankan untuk ibu cek ke tenaga kesehatan. Apalagi ibu ada riwayat pernah keguguran. Jadi itu catatan tersendiri buat kami nih. Jadi kita akan lebih aware kepada ibu. Kenapa dulu kegugurannya, pasti kita tanya. Apakah ada riwayat dikuret? Pada kami yang gagal dulu ya. Kenapa kalaupun dikuret, apa nih sebabnya itu? Supaya ini tidak terulang lagi di kehamilan berikutnya. Jangan sampai terulang juga ya. Iya. Amin gitu ya. Oke, dokter kurang lebih seperti itu sarannya ya. Berarti pemeriksaan ke lab laboratorium. Iya, untuk yang cek HB atau hematokrit. Iya, itu satu paket biasanya. Ya? Oke, satu paket biasanya. Oke, baiklah. Pertanyaan selanjutnya dulu ya. Ini move on dulu ke next questionnya nih dari Ibu Amira. 29 tahun dari Tangerang. Dokter, kehamilan saya sudah memasuki trimester 3. Tapi, tidak dijelaskan ya minggu keberapanya ya dok ya. Trimester 3 aja pokoknya. Tapi HB saya masih 8,5. Apakah masih bisa kekejar agar persalinan lancar dan normal? Saya sudah coba konsumsi suplemen penambah darah, namun saya jadi makin sembelit. Ada keluhan lain muncul gitu ya. Bagaimana sarannya? Terima kasih. Efek samping dari ini ada juga ya dok ya? Ada. Bagi sebagian ibu tuh sembelit nih Ibu Amira. Nah sayangnya kan nggak tahu ya kehamilan yang keberapa nih Mbak? Nggak disebut ya, juga hanya trimester 3 aja ya. Oke. Trimester 3 aja gitu. Ya, Ibu Amira, terima kasih pertanyaannya. Jadi Ibu di trimester 3 ini sudah harus siap-siap untuk menghitung hari ya. Seperti lagunya Krisdayanti. Iya, tapi Ibu saran saya di 8,5 ini insya Allah Ibu masih bisa kejar ya dengan tadi yang saya bilang tadi, resep rahasia tadi. Dulu soalnya ada pasien saya tuh dengan buah bit itu, dia rajin buah bit, terus dia diet yang teratur yang bagus, kemudian dia
makan-makan yang bergizi insya Allah bisa dikejar ya. Tapi kalau ibu masih mengkonsumsinya makan makanan sehari-hari tidak sesuai dengan anjuran dokter, ya kemungkinan akan tetap 8,5 bahkan nauzubillahimindzalik bisa turun tuh bisa 8 nih. Kalau sampai 8 ini sangat perbatasan sekali. Kemarin ada pasien saya juga seperti itu. Begitu datang, pas kita cek mau lama nggak kontrol, begitu datang 8, setelah selesai persalinan 7,3. Akhirnya kita transfusi 2 kantong. Nah cari darah juga kan sekarang susah. Makanya kalau bisa ibu kejar, insya Allah masih bisa bu, dengan buah bit, dengan suplemen, dengan diet yang teratur ya. Nanti biasanya dokter mungkin coba kita lihat 2 pekan masih bisa nggak dicek lagi. Kalaupun masih kurang, ada obat yang berbentuk infus yang bisa dimasukkan ya. Jadi insya Allah sih kalau di atas 8,5 mudah-mudahan kita nggak perlu transfusi kok ya. Insya Allah masih bisa dikejar ya, dengan disiplin makan, disiplin berolahraga, istirahat yang cukup. Nah, gitu. Oh jadi gini ya, treatment tuh dilihat-lihat juga kasusnya ya dok Iya, ya. betul. Tadi kan ini berapa minggu lagi nih menjelang persalinannya gitu ya iya. dok ya. Terus kemudian tadi dicoba dulu pakai buah bit Buah tadi ya, bit, suplemen, diet yang bergizi, nanti kita cek lagi 2 pekan lah, 2 pekan kita cek. Misalnya ibu ini trimester 3-nya itu di 30 atau 32, kita masih ada waktu. Insya Allah masih ada waktu ya. 2 pekan kita cek ulang, cek lagi. Masih misalnya malah turun atau tetap 8,5, bisa kita tambahi obat yang saya bilang tadi. Oke. Ya, Tapi kalau udah mepet waktunya tindakannya lebih naik lagi dok, yang tadi yang disuntik gitu ya? Iya, yang Diinjeksi infus tadi itu, gitu iya, ya dok iya, ya? iya. Oke. Tentunya dengan kebutuhannya masing-masing gitu Iya, ya dok betul, ya? betul. Oke. Dok, kalau kita bicara resiko, tadi kan persalinan tadi bisa prematur gitu ya Iya, dok, dan iya. kasihan babynya. Walaupun Iya. setelah itu pastinya akan ada perawatan dong dok. Artinya kan pelayanan kesehatan ini kan makin kesini makin baik lah ya. Jadi Betul, betul. tidak perlu terlampau khawatir juga seandainya itu terjadi. Tapi kan kita mau mencegah itu terjadi ya dok ya. Betul. Terus kemudian gini, kita bicara lebih detailnya lagi seperti apa, mungkin ditahan dulu sebentar kali ya dok ya. Kita jeda dulu deh kalau begitu ya, kan waktunya Mbak. juga nih terbatas Iya, Mbak. ternyata ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga, masih membahas mengenai risiko anemia pada kehamilan bersama dengan Dr. Puji Ikhtiati SPOG, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Dan dokter dilanjutkan kembali di segmen terakhir sebelum closing statement ya dok ya. Iya. Aku mau nanya apa lagi ya? Oh gini, tadi kan sebenarnya gini ya dok ya, kita kan mindsetnya ini harus melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya komplikasi lah ya, jangan Betul. sampai anemia juga sih kalau bisa Iya, gitu ya Mbak. dok ya. Betul, Mbak. Karena kan tadi resikonya betul-betul sudah digambarkan sedetail itu sih gitu ya. Mungkin perlu ditekankan lagi ya dok ya. Terkadang kita udah tahu tapi cara mengkonsumsi suplemennya juga salah, atau zat Iya. besi dalam kehidupan sehari-hari kita makan kita pilih menu yang mengandung zat besi banyak atau asam folat banyak atau B12 banyak. Tapi ternyata cara konsumsinya ini kurang tepat. Jadi pengaruh juga tuh, Dok. Jadi kira-kira seperti apa yang perlu diedukasikan kembali kepada para moms atau calon ibu hamil atau ibu hamil di luar sana, Dokter? Silakan. Ya, moms, jadi salah satu yang dikeluhkan para moms atau yang sedang hamil itu adalah saya mual dok, terus maaf nih feses saya kok jadi hitam ya gitu. Jadi sembelit Kalau nih nggak, tadi. sembelit, buang air besarnya juga susah. Terus pokoknya mual deh saya kalau minum. Nah itu kita bisa akal-akalin kadang-kadang, atau kita jangan minumnya tuh jangan bareng susu, jangan bareng yogurt ya, karena itu akan memperbesar terjadinya komplikasi yang kita tidak inginkan. Atau moms bisa konsumsi malam hari sebelum tidur. Jadi begitu mau tidur minum suplemen langsung tidur itu juga bisa ya. Kemudian untuk mencegah terjadinya sembelit, jangan lupa makan sayur-sayuran, dan banyak minum air putih, itu juga bagus sekali ya.
tips-tipsnya seperti itu gitu Iya, ya. betul, Jadi betul, betul. jangan dikonsumsi berbarengan dengan mungkin yang minuman tertentu Iya, tadi ya tertentu dok ya, ya. heeh, betul, betul. Karena Jadi ada jadi nggak jeda lah, efektif. 1 sampai 2 jam ya, supaya tidak jadi Dikasih mual. jeda Iya, supaya nggak mual juga gitu ya dok ya. betul Mbak. Terus kalaupun mual tadi tipsnya makan sedikit-sedikit tapi Sering, jadi saya gitu bilang ya. ke pasien saya, cobalah bawa crackers ya. Jadi boleh tiap 2 jam sekali makan. Dok, saya tidak suka nasi, nggak bisa makan nasi. Oh, bisa aja tanpa nasi, misalnya diganti ke bubur atau roti atau lontong itu kan boleh ya. Jadi lapar gitu. Iya. Jamnya sendiri dok gitu kan ada yang bilang kapan sih minumnya harusnya pagi sebelum beraktivitas atau mungkin siang, sore, malam. Ya. Apalagi tadi ada efek samping Iya. khusus ya dok ya. Itu sebetulnya individual juga sih ya sebetulnya ya. Jadi kapan aja sebetulnya asal yang penting mom bisa mengkonsumsi lah ya. Kalau mom pengen mau malam sebentar juga boleh, pagi juga boleh ya. Yang penting ada konsumsi suplemen dan dietnya yang betul, yang bagus ya. Iya, intinya sih sangat individual juga ya Iya, dok. Ada yang memang memilih yaudah sebelum tidur aja deh Sebelum supaya tidur. nggak berasa Iya, banget berasa keluhannya, efeknya ini gitu ya. Tapi balik lagi ke Pagi masing-masing juga boleh. individu gitu Iya, ya. betul. Apakah mungkin ini dok untuk mencegah juga mulai dari tadi persiapan kehamilan atau bahkan remaja putri gitu ya. Iya. Kan artinya anemia kan bisa berkepanjangan Betul, gitu betul, ya betul, dok betul. ya. Ini Iya. kira-kira apa mungkin dari anak-anak juga kita harus perhatikan juga nih, mungkin sudah punya anak juga kan, bagaimana supaya anak saya tidak mengalami anemia, apalagi mungkin anaknya perempuan, supaya nanti ke depannya untuk kehamilannya juga insya Allah juga normal, lancar, sehat gitu dokter. Ya, sebetulnya kalau kita pendidikan dini di keluarga ya kita paling gampang ya dari makanan yang kita sajikan ke keluarga ya. Jadi kita harus mengandung sayur-sayuran, protein itu juga penting sekali ya. Jangan minum susu. Jadi konsumsi susu itu juga bagus kan juga ada pemberian susu di usia sekolah itu juga bagus ya. Terus ya itu tadi. Tapi memang sekarang seperti anak saya juga karena aku nggak suka sayur, baru saya bilang. Belum lagi godaan apa tadi Junk food segala macam. menu-menu Iya, baru kan, yang unik gitu ya iya, kuliner. mereka kan kadang hanya bikin nasi plus 1 lauk protein aja tanpa sayur. Jadi kita sebagai mom, sebagai orang tuanya, sebagai ibunya dulu harus memberikan pengertian kepada anak-anak kita bahwa makanlah sayur-sayuran, buah-buahan itu penting sekali. Manfaatnya apa sih gitu ya dok ya? Iya, jadi harus makan dulu diberikan. Kita banyak sekali kaya raya di tanah air kita ini. Ada Iya, betul bayam, ya. ada brokoli, ada wortel, ada tomat, ya ada kangkung segala macam itu kan. Gado-gado nih jadi Gado-gado ya, gado-gado Jakarta. Baiklah dokter, karena waktunya juga terbatas begitu ya. Jadi closing statement-nya yang bisa dokter sampaikan kepada para ibu-ibu hamil ataupun yang sedang merencanakan kehamilan agar insya Allah kehamilannya ini terhindar dari risiko anemia begitu ya tentunya. Closing statement-nya apa yang bisa dokter sampaikan, sekali lagi silakan. Moms, closing statement atau take home message dari saya adalah bahwa persiapkanlah kehamilan dengan baik dan pada saat mom itu mendapatkan karunia kehamilan, tolong dijaga dengan baik dengan memeriksakan secara teratur ke tenaga kesehatan, bisa bidan, bisa dokter, dan tolong dipatuhi semua anjuran dari tenaga kesehatan, bidan atau dokter supaya kehamilannya akan menuju persalinan yang diinginkan, ibu dan bayinya sehat. Mungkin itu closing statement dari saya, Mbak. Iya. Terima kasih dokter. Sama-sama, Mbak. Telah berbagi ilmunya di sini, insya Allah membawa banyak manfaat. Amin. Untuk orang banyak ya. Sukses, berkah selalu untuk dokter ya. Ya, Amin ya sama-sama, Allah. Mbak. Iya. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.